Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Fitri Handayani dengan NIM 22104-2003, mahasiswi Administrasi Publik Universitas Andalas. Yang terhormat, Bapak Dr. Hendri Koswara, SIP MSOC SC selaku dosen pembimbing pertama, dan Ibu Rozalia Semana, SIP MSI selaku dosen pembimbing kedua. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kapasitas Kelembagaan UPTD PPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kekerasan terhadap anak yang terus menjadi persoalan serius di seluruh dunia. Convention on the Right of the Child tahun 1989 telah menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup, mendapat pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan, ketelantaran, eksploitasi, serta diskriminasi. Namun, Indonesia terus menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Dapat dilihat dari grafik bahwasanya tren kasus kekerasan di Indonesia tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan angka yang terus meningkat. Pada tahun 2024, kasus mencapai 31.947 kasus kekerasan, di mana 60% adalah korban anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk janin berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Akan tetapi fenomena ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan khusus anak di Indonesia belum optimal dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan anak, di mana masih banyak ditemukan tindak eksploitasi anak seperti dipaksa bekerja, mengamen, bahkan mengemis. Selanjutnya berfokus pada Sumatera Barat. Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi kasus kekerasan yang signifikan. Tren kasus kekerasan di Sumatera Barat tahun 2021 hingga 2024 mencapai total 3.946 kasus, di mana sebanyak 70% atau lebih dari 2 per 3 kasus adalah kekerasan terhadap anak. Mirisnya, kekerasan ini terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak. Bahkan pelaku berasal dari orang terdekat korban. Selanjutnya, fenomena empiris dan teoritis. Berdasarkan tabel jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurut kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 hingga 2024, Kabupaten Dharmasraya menempati posisi tertinggi kekerasan anak di setiap tahunnya dibanding dengan kabupaten kota lain di Sumatera Barat dengan total 265 kasus kekerasan anak pada periode 2022 hingga 2024. Pemerintah Dharmasraya telah menyediakan regulasi dan kebijakan perlindungan anak, baik dalam pencegahan maupun penanganan kekerasan. Namun, kerangka normatif ini berbanding terbalik dengan data di lapangan. Kasus kekerasan anak terus meningkat, menjelaskan bahwa implementasi perlindungan anak masih terhambat. Secara terstruktural, Kabupaten Dharmasraya merespon dengan pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau disingkat dengan UPTD PPA yang menjadi respon khusus dalam penanganan kasus kekerasan. Layanan yang diberikan menyesuaikan dengan jenis kekerasan yang meliputi fisik, psikis, seksual, KDRT, penelantaran, dan eksploitasi. Kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh UPTD PPA menunjukkan tren fluktuatif dengan total kasus mencapai 324 kasus, dengan korban mencapai 262 korban anak. Kasus kekerasan ini menuntut penanganan jangka panjang, dilaksanakan secara terpadu dan lintas koordinasi karena jenisnya yang beragam, serta intervensi dari tenaga profesional seperti psikolog dan pendamping hukum. Layanan UPTD PPA menjadi upaya pemerintah untuk memberikan akses pemulihan dalam menjamin keamanan bagi anak yang mengalami masalah hingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Akan tetapi, UPTD PPA Kabupaten Dharmasraya masih menghadapi berbagai keterbatasan yang menghambat penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Di antaranya, kekurangan sumber daya manusia dalam pengelolaan kasus, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga menyebabkan ketimpangan dan kewalahan menangani kasus. Selanjutnya, kondisi sarana prasarana berupa kendaraan profesional yang terbatas, komputer yang tidak kompatibel, fasilitas kantor dan rumah aman dalam satu bangunan yang tentunya tidak memenuhi standar. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya finansial hanya berasal dari DAK non-fisik yang diperuntukkan khusus ketika ada pelaporan kasus, sehingga tidak memadai untuk upaya penjaringan kasus kekerasan.
Koordinasi serta kerjasama dan komunikasi juga menjadi keterbatasan dalam upaya pencegahan dan menangani kekerasan anak karena kurangnya peran sektor lain. Ditambah lagi rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan sebab stigma negatif yang ada. Peninjauan terhadap kapasitas kelembagaan menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan penanganan kasus kekerasan anak, sekaligus menciptakan kondisi ekosistem yang saling mendukung dan berkelanjutan. Banyak studi terkait upaya perlindungan dan penanganan kekerasan yang berfokus dalam menilai dimensi internal dan aturan main. Namun, studi tersebut belum secara spesifik mengkaji kapasitas kelembagaan PTDPPA sebagai prasyarat terlaksananya kebijakan, khususnya kemampuan lembaga dalam menjalankan fungsi penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah peneliti jabarkan, rumusan masalahnya ialah bagaimana kapasitas kelembagaan UPTD-PPA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Dharmasraya. Dengan tujuan penelitian ialah mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan UPTD-PPA dalam melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Dharmasraya, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja sektor publik. Adapun manfaat yang diharapkan ialah dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada bidang manajemen publik dan kapasitas kelembagaan sektor publik, serta temuannya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya. Adapun secara proaktif dapat memberikan panduan dalam mengatasi kesenjangan kapasitas sektor publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan serta menjadi rekomendasi perbaikan kebijakan perlindungan anak yang responsif di tingkat daerah. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Berbagai penelitian terdahulu memiliki referensi dengan topik penelitian ini, sehingga menjadi landasan pendukung studi yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian pertama dilakukan oleh Mira Yulianti dan Khairul Amrita yang terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan hak anak dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian kedua dilakukan oleh Fatika Lutfi Widodo dan Retni Sunu Astuti terkait dengan kapasitas kelembagaan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Selanjutnya, Lailis Syafah dan Ahmad Zaki Fadlur Rahman yang menganalisis terkait analisis desain kelembagaan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo. Safa Arup Nadia dan Zafira Zatoyumi melakukan penelitian terkait kualitas kelembagaan UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam usaha penanganan kasus serta perlindungan perempuan dan anak. Selanjutnya, Faizul Amalianova dan Ananta Pratama meneliti terkait dengan peranan UPTD PPA di Kota Surabaya. Adapun kapasitas kelembagaan merupakan kapasitas yang tidak hanya sebagai kemampuan internal organisasi, tetapi juga mencakup kemampuan dalam berhubungan dengan lingkungan eksternal yang membentuk secara kerja lembaga. Penelitian ini menggunakan kapasitas kelembagaan menurut Woodhouse, Anderson, dan Murphy tahun 1995 yang mencakup 6 area: kepemimpinan strategis, sumber daya manusia, sumber daya inti lainnya, manajemen program, manajemen proses, dan hubungan antar lembaga. Adapun skema Berangkat pemikiran dari fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia, lalu meninjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan pemerintahan daerah yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus anak. Selanjutnya ditinjau pula dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan UPTD PPA. Memfokuskan pada Kabupaten Dharmasraya yang memiliki kerentanan tinggi sehingga beban penanganan kasus lebih kompleks dan lebih besar. Selain itu, Dharmasraya menempati posisi tertinggi kekerasan anak setiap tahun dalam periode 2022 sampai 2024 dibanding kabupaten kota lain di Sumatera Barat. Selanjutnya, dilihat bahwasanya UPTD PPA Kabupaten Dharmasraya sebagai koordinator menghadapi berbagai keterbatasan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang terus mengalami peningkatan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kapasitas kelembagaan UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak memiliki fenomena yang cocok dengan institutional capacity dari Woodhouse, Anderson, dan Murphy yang menjadi teori dalam penelitian ini terkait dengan strategic leadership, program management, human resource, proses management, order course resource, dan institutional linkage. Definisi konsep dari penelitian ini ialah manajemen publik didefinisikan sebagai pelaksanaan fungsi perencanaan, pengelolaan, pemantauan pada proses penyelenggaraan kebijakan melalui pelayanan publik dengan penerapan prinsip efisiensi sumber daya, efektivitas profesionalitas, akuntabilitas, dan kinerja sektor publik guna mencapai tujuan dan kinerja.
Kapasitas kelembagaan didefinisikan tidak hanya sebagai kemampuan internal, tetapi juga mencakup kemampuan yang berhubungan dengan lingkungan eksternal sehingga menjadi pemecah masalah manajemen dan kemampuan untuk mempengaruhi hasil kinerja. Kemampuan ini didukung oleh kerangka aturan sumber daya dan koordinasi lintas instansi dalam melaksanakan fungsi organisasi. Penanganan kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai manajemen kasus dan pelayanan terpadu kepada korban dengan usia kurang dari 18 tahun untuk memenuhi dan memberi perlindungan khusus bagi korban melalui fungsi utama UPTD-PPA dan koordinasi antar instansi. Adapun definisi operasional dari penelitian ini ialah kepemimpinan strategis yang indikatornya ialah kepemimpinan, perencanaan strategis, tata kelola, struktur, dan needs management. Adapun variabel sumber daya manusia meliputi human resource, recruit dan select, career management, training and professional development, compensation, dan equity. Selanjutnya dari sumber daya inti lainnya itu meliputi teknologi dan finance. Selanjutnya, manajemen program meliputi planning, implementing, monitoring. Manajemen proses meliputi planning, problem solving dan decision making, communication, dan monitoring evaluation. Selanjutnya ada pada hubungan antar lembaga yang meliputi network, partnership, serta external communication. Adapun metode penelitian, pendekatan dan desain penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah kualitatif deskriptif agar kapasitas kelembagaan UPTD-PPA dapat dianalisis dan dideskripsikan secara mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pemilihan informan ialah menggunakan teknik purposive sampling karena informan ditentukan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman terhadap fenomena yang tengah diteliti. Peranan peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai instrumen kunci atau instrumen utama yang bertugas menentukan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan, penilaian kualitas, dan pengolahan data, serta menarik kesimpulan. Proses penelitian dimulai dengan pengamatan fenomena dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Damastraya dengan ditunjang studi literatur dari berbagai sumber. Setelah menemukan topik yang akan dibahas, peneliti mengurus izin penelitian untuk observasi dan wawancara awal sekaligus mengumpul data sebagai pendukung dan penguat penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga, yaitu UPTD-PPA selaku aktor utama dan koordinator dalam penanganan kekerasan anak di Kabupaten Damastraya. Adapun teknik analisisnya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun teknik keabsahan data ialah digunakan untuk memastikan keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan fokus mencocokkan data yang diperoleh dalam waktu dan sumber yang berbeda-beda. Baiklah, sekian presentasi terkait dengan proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.